Eh, lagi sibuk ngapain nih? Udah sibuk kok, lagi ngedit video baksos kemarin aja. Oh, Kenapa? ya video susah nggak sih? Tahu kan, konten video di medsos sekarang banyak banget. Jadi pengen deh belajar edit video. Bisa. Kalau mau belajar, yuk aku ajarin. Untuk belajar mengedit video saat ini, kita bisa lakukan dengan menggunakan salah satu aplikasi editing yang ada. Nah, untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut, kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan komputer, menggunakan Windows, dan mempelajari operasional nonlinear editing system, atau menggunakan software editing. Yuk, kita sama-sama pelajari hal-hal penting untuk kita pahami dan kuasai. Yaitu pertama, biasakan untuk memanage file dan folder, artinya file audio dan video diberi nama dan disimpan pada folder yang sudah disiapkan agar tertata dan mudah ditemukan. Yang kedua, memahami berbagai jenis format file audio dan file video, serta file still image, agar kita bisa menentukan format file yang akan dipilih dan digunakan saat mengedit video. Ketiga, menguasai teknik kompresi file audio dan file video. Keempat, menguasai operasional penggunaan aplikasi software editing. Sekarang, kita mulai bedah satu persatu ya. Pertama, menamai file memudahkan kita menemukan file apa yang kita cari. Dan menyimpan file dalam folder tertentu memudahkan kita menemukan lokasi penyimpanan file yang kita cari. Kedua, memahami dan menguasai ukuran besaran file dan jenis file, apakah itu file audio, video, still image, atau picture. File project dan jenis file lainnya akan membuat kita mudah untuk menemukan file berdasarkan jenis dan besaran ukuran filenya. Berbicara tentang besaran file, maka kita akan berbicara tentang pixel dan resolusi. Pixel adalah singkatan dari picture element, yang berarti adalah elemen terkecil dari citra digital atau gambar grafis yang dihitung dalam satuan per inci atau satuan metrik yang bisa dilihat ketika gambar di zoom hingga terlihat seperti kotak-kotak berbentuk seperti mozaik. Sedangkan resolusi gambar adalah jumlah piksel yang tersusun dalam satu kesatuan dalam sebuah gambar, atau dapat diartikan sebagai kerapatan piksel pada sebuah gambar yang tersusun dari piksel. Jumlah besaran atau banyak jumlah piksel akan menentukan kualitas gambar yang dihasilkan. Seluruh piksel yang ada pada sebuah gambar akan terdistribusi di bidang dua dimensi, yakni width atau horizontal dan height atau vertikal. Hasil perkalian antara panjang kali lebar ini disebut sebagai resolusi. Tingkat kerapatan piksel disebut dengan pixel density dalam suatu layar atau monitor. Umumnya dinamakan PPI atau pixels per inch. Seperti pada gambar lingkaran pada layar dengan 20 ppi, artinya ada 20 piksel panjang dan 20 piksel lebarnya dalam 1 inci atau 2,54 cm, sehingga dapat menampilkan lingkaran dengan lebih halus daripada layar 10 ppi. Contoh lain, aspek rasio ada pada gambar mata. Pada size 10 ppi, gambar terlihat mozaik. Ukuran atau jumlah kerapatan pikselnya kecil, sedangkan gambar yang paling kanan, gambar matanya tajam karena ukuran ppi-nya lebih besar. Jadi, bisa disimpulkan bahwa resolusi bisa menjadi penentu seberapa bagus ketajaman gambar digital. Dan perlu diingat bahwa resolusi berkaitan dengan kualitas gambar dan hal ini bisa Anda coba lihat perbandingan kualitas kamera pada smartphone. Aspek rasio adalah rasio atau perbandingan dari sebuah gambar atau video yang tampak atau terlihat pada layar video monitor. Aspek rasio biasa ditulis dengan X banding Y. Sebagai contoh, 4:3 atau 16:9 yang diartikan dengan 16 adalah lebarnya dan 9 adalah tingginya. Sebagai contoh, aspek rasio video pada YouTube adalah 16:9.
Sementara aspek rasio adalah perbandingan lebar dan tinggi sebuah video, sedangkan resolusi sebuah video adalah besaran total jumlah piksel yang ditampilkan pada layar video monitor. Semakin besar resolusinya, kualitas gambarnya akan semakin tajam. Untuk standar 16:9, resolusinya antara lain 720x480 biasa disebut 480p HD, 960x540 adalah QHD, 1280x720 adalah 720p HD, 1366x768 adalah WXGA, 1600x900 adalah HD+, 1920x1080 adalah 1080p Full HD, 2560x1440 adalah 1440p QHD, dan 3200x1800 adalah QHD+. Format video adalah format yang digunakan untuk mengidentifikasi file berupa gambar bergerak, dan setiap output video memiliki kodek tersendiri sebagai pembentuk yang membedakan satu video dengan yang lainnya, tergantung perangkat di mana video tersebut diambil. Jenis format file video memang cukup banyak, semua tergantung dari kebutuhannya masing-masing, seperti format video yang digunakan pada layanan streaming YouTube ataupun layanan streaming lainnya. Selain itu, format file yang berbeda-beda juga dipengaruhi dari alat perekamnya atau kamera yang digunakan untuk merekam video tersebut. Format file video sendiri adalah sebuah format file video yang membagi file dalam beberapa kategori, tergantung perangkat perekam dan pemutarnya. Yang sering kita ketahui, jenis format file untuk video antara lain seperti FLV, MP4, AV, MKV, 3GP, DVD, serta VCD. Kesemua file tadi belum tentu bisa diputar pada satu perangkat yang sama. Terkadang juga kita membutuhkan perangkat khusus untuk memutar format video tertentu. Masing-masing perangkat perekam video juga memiliki output format yang berbeda-beda, seperti kamera smartphone, handycam, kamera DSLR, dan kamera digital. Semua perangkat tersebut memiliki jenis format video yang berbeda-beda. Dari format video tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, terutama dari kualitas videonya. Semakin rendah jenis format file video, maka akan semakin buruk pula kualitas video yang dihasilkan. Beberapa waktu belakangan, banyak film-film dari hasil download yang menggunakan format MKV. Hal ini bukan tanpa alasan. Format video MKV memiliki kualitas yang sangat bagus, tapi ukuran filenya dapat ditekan agar tidak terlalu besar. Keuntungan format video MP4. Buat yang lebih tertarik dengan format MP4, inilah sejumlah keuntungan yang bisa didapatkan. Mempunyai dukungan perangkat yang sangat luas, mendukung hampir semua kodek, kualitas tinggi dengan ukuran relatif kecil dibandingkan MKV, mempunyai dukungan situs streaming dan browser, mudah ditemukan dan dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain. Format didukung oleh asosiasi industri resmi. Terdapat banyak aplikasi pemutar video yang mendukung format MP4. Contoh file format video lain adalah AVI. AVI Audio Video Interleave adalah format video yang paling populer karena kualitas gambar yang diberikan sangat baik. AVI sendiri diperkenalkan oleh Microsoft pada tahun 1992 sebagai bagian dari teknologi video for Windows miliknya. Salah satu format file paling populer karena sering digunakan sebagai format film dan video secara luas melalui berbagai macam media. AVI juga sering digunakan sebagai format file default bagi handycam dan kamera digital pada umumnya. Sekarang format FLV. Langkah pengembangan format FLV juga didasari karena banyaknya pengembang web menggunakan perangkat lunak Adobe Flash untuk menciptakan efek animasi di sebuah situs. Format yang satu ini sempat mengalami penyempurnaan pada 2008 ketika Adobe memutuskan memakai kodek yang sama dengan MP4. Format FLV pun kian populer bagi mereka yang ingin mengembed video di websitenya. Kenyataan ini terjadi sekitar pertengahan hingga akhir dekade 2000-an. Hanya, Apple terkadang terang-terangan tidak mendukung seluruh plugin baik animasi ataupun video yang berbasis Flash untuk browser mereka di produk iPhone dan iPad. Apple mengklaim Flash membuat pengalaman berselancar jadi lebih lambat dan baterai jadi boros.
Format video ini akhirnya makin ditinggalkan, lebih-lebih setelah HTML5 menjadi standar baru dalam membangun sebuah website. Adobe akhirnya memensiunkan Flash untuk selama-lamanya awal tahun ini. MOV adalah format yang dikembangkan oleh Apple dan digunakan untuk A20 penyimpanan data video dan film lainnya. Ini kompatibel dengan Windows dan Mac, namun Windows Media Player hanya dapat membuka versi format awal. Orang-orang yang baru belajar mengedit video pun terbantu dengan format MOV. Software editing video populer seperti Adobe Premiere dan Final Cut bahkan mendukung format yang satu ini. Adapun MOV masih bersaudara dengan format MP4 karena mendukung kodek yang sama, MPEG-4. Di sisi lain, tidak semua perangkat mampu memutar format MOV. Pemutar video yang mendukung secara langsung format ini hanyalah QuickTime Media Player. Sehingga jika Anda tidak punya pemutar tersebut, Anda mesti mengkonversi video MOV ke format lain. Kekurangan lain dari format ini adalah resiko penurunan kualitas video karena pemapatan ukurannya besar. Kompresi atau compression digunakan untuk mereduce ukuran atau besaran file gambar yang akan disimpan, diproses, dan ditransmisikan. Ukuran besaran file gambar disesuaikan dengan kecukupan beban atau kemampuan komputer sehingga dapat digunakan pada beberapa sistem. Jadi, kegiatan kompresi data dilakukan buat Anda yang ingin memperoleh data dengan ukuran yang lebih kecil dari data aslinya. Sehingga apabila kompresi data dilakukan, otomatis kita hanya membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih kecil. Selain nilai lebih efisien, kompresi data juga mempercepat waktu pertukaran data. Jadi, ketika mengedit materi yang filenya besar, misal Full HD, sementara spek komputer kita tidak mampu menjalankan editing dengan ukuran aslinya Full HD, maka agar editing bisa dilaksanakan, kita kompresi file Full HD ke MPEG-2 misalnya. Editing bisa berjalan tetapi kualitas gambar yang dihasilkan menurun. Ada dua jenis teknik kompresi data, yakni satu kompresi data lossless, yang kedua kompresi data lossy. Kompresi data lossless digunakan untuk mengompres file tanpa kehilangan kualitas dan informasi dari file aslinya. Sederhananya, dalam kompresi data lossless, ukuran file berkurang, tetapi kualitas datanya tetap sama. Kelebihan utama dari teknik kompresi data lossless adalah kita dapat mengembalikan data hasil kompresi ke bentuk aslinya setelah dilakukan dekompresi. Kompresi data lossless utamanya digunakan pada dokumen penting, informasi rahasia, dan format file PNG, RAW, GIF, dan BMP. Kompresi data lossy digunakan untuk mengompres file besar menjadi file kecil. Selama proses kompresi ini, sejumlah kualitas data tertentu dihapus dari file asli. Proses ini juga memfilter dan membuang data yang tidak perlu dan berlebihan demi menurunkan kuantitas yang dikompresi dan kemudian dieksekusi di komputer. Ruang memori yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan file sebelumnya karena hilangnya kualitas data asli. Teknik ini umumnya berguna ketika kualitas data bukan prioritas utama. Kompresi data lossy paling banyak digunakan dalam gambar JPEG, video MPEG, dan format audio MP3. Kompresi data lossy bekerja dengan menghapus data yang berlebihan atau redundan dari sebagian besar file. Interlaced scan adalah metode menampilkan gambar pada layar dengan cara kerja membagi dua frame yang digunakan pada layar. Misalnya kita mempunyai layar dengan kualitas 60 fps atau frame per second. Maka interlaced scan akan membagi dua bagian, yaitu 30 garis ganjil atau dikenal dengan istilah outlines dan 30 garis genap atau even lines. Dua garis outlines dan even lines ini akan tampil secara bergantian sesuai urutan gambar aslinya. Karena memiliki kecepatan 30 fps dalam tiap lines, yaitu sekitar 1/30 detik, maka pergantian tampilan gambar antara outlines dan even lines ini tidak tertangkap mata manusia dan membuat seolah-olah menjadi tampilan gambar yang utuh. Kira-kira cara kerja interlace akan seperti ini.
Interlace scan saat ini masih digunakan banyak broadcast TV nasional karena kebanyakan masyarakat Indonesia masih menggunakan layar CRT atau cathode ray tube atau layar tabung yang kerjanya menggunakan sistem interlace ini. Contoh broadcast yang menggunakan HD interlace adalah HBO HD. Progressive scan ditunjukkan dengan huruf P. Berbeda dengan interlace yang membagi tampilan layar menjadi dua bagian, dalam progressive scan, metode yang digunakan dengan cara menampilkan frame atau gambar langsung sesuai resolusi aslinya. Misal 720p, maka 72 garis horizontal akan tampil secara penuh dalam satu frame, seperti menampilkan foto. Namun tentunya karena menampilkan gambar secara utuh, bandwidth yang digunakan juga besar, dan semakin besar bandwidth, biaya yang dikeluarkan pun semakin besar. Secara garis besar, memang metode progressive scan jauh lebih unggul dibandingkan interlace. Namun, bukan berarti progresif tidak memiliki kelemahan. Kelebihan dari metode interlace antara lain, 1. Lebih sedikit memerlukan bandwidth. Kedua, frame rate lebih stabil. Dan ketiga, biayanya lebih murah. Kekurangan interlace adalah 1. Teknologi CRT yang mulai ditinggalkan, sehingga interlace juga lama-lama akan ditinggalkan. Kedua, terlihat garis-garis ketika gerak pada video lebih cepat daripada frame rate. Ketiga, karena gambar dibagi menjadi dua bagian garis, susah untuk diedit. Sekarang kelebihan progresif adalah 1. Kualitas lebih bagus, walau saat di-pause sekalipun. Kedua, render image-nya mudah untuk diedit. Dan ketiga, lebih modern karena digunakan dalam LCD atau LED. Kekurangan progresif adalah 1. Memerlukan biaya bandwidth yang besar. Dan kedua, biayanya lebih mahal. Sekian dulu materi video editing kali ini. Sobat Kursus, jangan lupa untuk terus berlatih ya. Kursus kompeten.